Oke guys, hari ini kita ada Porsche Panamera 4 yang eksklusif. Jadi Panamera yang eksklusif itu adalah Panamera yang long wheelbase. Jadi dia sumbu rodanya lebih panjang buat nambah ruang di dalam. Nah, yang pertama kita lihat dari depannya itu adalah lampunya. Dia sudah pakai Porsche Dynamic Lighting System atau PDLS ya kalau nggak salah. Mungkin yang lebih tahu silahkan komen di bawah. Jadi dia sudah pakai LED projector dan ada 4 titik DRL yang ada sejarahnya juga. Jadi di balapan Le Mans itu ada Porsche 919 ya, 919 Hybrid kalau nggak salah. Dia itu lampunya tuh 4 titik DRL juga. Jadi ini tuh kayak ngingetin kalau ini tuh adalah signature-nya dari Porsche. Jadi sekarang di mobil jalanannya pun juga dipakein DRL 4 titik model kayak gitu. Di bagian bawah dia ada lampu juga. Ini kalau misalnya gua unlock ya, ini kebetulan kuncinya. Ini kalau gua unlock, dia standnya di bawah. Di bagian bawah sini juga ada sensor parkir 6 titik di bagian depan. Dan ini ada yang unik nih, di bracket dari plat nomor dia juga ada tulisan Porsche-nya. By the way, ini unitnya ada di terminal motor ya. Nanti untuk kontak personnya gue taruh di description di bawah. Dan juga di sini ada emblem Porsche yang berwarna. Karena kalau yang di pelek itu dia nggak berwarna, jadi ini hitam putih. Tapi kalau misalnya kalian mau mesen yang uh, berwarna juga, itu juga bisa. Jadi ini Porsche ini terkenal sama optionalnya itu yang banyak banget. Ini mau pelek kayak apapun juga ada nih. Kalau misalnya kalian nggak suka pelek ini ada banyak pelek lain yang mau dipilih. Dia juga pakai pelek. Uh, Kalau yang ini ya, yang unit ini kebetulan nih peleknya biasa aja. Gua nggak terlalu suka warna single tone ini. Dan juga dia pakai ban Goodyear Eagle F1 asymmetric yang berukuran 265/45 ZR19. Dan juga di sini untuk kaliper remnya dia warna hitam biasa ya, dia bukan kaliper yang berwarna. Nah, untuk kuncinya kita sentuh aja, dia sudah unlock. Dan juga dia sudah ada vacuum door, jadi nggak perlu kita banting lagi. Nah, ini kebetulan unitnya warna tan letter ya, jadi dia kayak warna krem gitu. Di sini ada pengaturan, ini pengaturannya cuma 8 arah, tapi kalau yang sport seat itu ada yang 14 arah kalau nggak salah. Ini ada seal plate Panamera 4. Sini ada speaker dari Bose Audio, Bose. Dan untuk power window dia di sini ya. Nah, di sini ada buat membuka atau nutup bagasi. Di sini juga ada handle. Di sini ada memory seat dan ada central locking. Di bagian door trim juga armrestnya juga empuk. Di bagian sini, di bagian atas juga empuk. Dan di bagian tengah sini dia ada panel warna piano black. Nah, kalau kita masuk, nah ini dia. Sekarang Porsche Panamera itu dia gauge clusternya yang analog cuma di tengah. Di tengah ini cuma RPM-nya aja, tachometer. Dan yang kiri kanannya ini itu layar digital. Jadi kalau misalnya kita kontak-on, tuh dia baru nyala. Terus kalau kita matiin lagi dia langsung hilang semuanya. Di sini ada Panamera 4, di sini ada tanggal, di sini ada odometer dan trip, dan di sini ada offset temperatur. Nah, dia yang uniknya ini, Porsche mau semahal apapun, dia nggak punya start-stop engine button, tapi dia punyanya model knob. Walaupun kita nggak ngambil yang knob, di model-model Porsche yang lain, ada juga yang modelnya itu kita colokin kunci ini ke slot yang ada di dalam. Nah, ini tuh bukan karena si Porsche itu nggak bisa bikin start-stop engine button. Masa Porsche gitu loh, masa nggak bisa itu? Sebetulnya bisa aja, cuma Porsche lebih milih model knob gini daripada tombol karena ada heritage-nya. Jadi di zaman Le Mans dulu itu si pengemudi, si pembalapnya itu dia bisa masukin kunci dengan tangan kanan, terus masukin gigi pakai tangan kiri, jadi lebih cepat startnya. Kalau dulu kan di zaman Le Mans yang dulu ya itu kita start dari seberang sirkuit, terus kita lari kucuk 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 lari ke pit. Nah, itu
biar startnya barengan dan cepet. Porsche lebih milih masukin kunci di sebelah kanan, terus pakai tangan kiri untuk masukin gigi. Jadi ada sejarahnya. Nah, tadi di samping tuas starter ini dia ada auto headlamp juga, dan sini ada tombol fog lamp belakang, lampu depan, dan lampu kecil. Dia bunyi-bunyian dari instrumen indikatornya unik ya, dia bunyinya kayak musik-musik jazz gitu. Nah, untuk setir juga dia sudah tilt dan teleskopik, dan juga ada yang model tilt teleskopiknya tuh pakai motor elektrik. Ini dia ada setir yang dilapisin oleh kulit, tapi seperti tipikalnya Porsche di sini tuh nggak cuma ini pilihan, ada pilihan banyak, mau dijahit kayak pakai Alcantara pun bisa. Dan sini untuk aksen aluminium ini, bila kalian nggak suka, mau dijahit mau dipasang carbon fiber juga bisa kalau misalnya kalian mau. Dan juga di sini ada tombol untuk biasanya menu-menu MID. Jadi di sini ada paling atas ya. Di sini ada tampilan untuk bensin dan temperatur mesin. Di kanan ada jam digital, tengah ada tachometer, di sini ada speedometer, tapi ini unitnya mph ya, mile per hour, bisa diganti juga. Dan di sini ada indikator tambahan. Nah, yang di sini di display pertama itu adalah temperatur oli, temperatur mesin, tekanan oli, dan aki. Ke bawah dikit ada trip meter ya, ada konsumsi BBM rata-rata dan kecepatan rata-rata. Scroll ke bawah lagi ada navigation, jadi kita bisa lihat tuh, bisa 3D juga. Scroll ke bawah lagi ada G-meter, dan paling bawah ada indikator dari all-wheel drive ya, karena ini tadi ya Panamera 4, jadi dia sudah 4-wheel drive. Tapi kalau misalnya lagi display peta gini, kayaknya kelihatannya keren banget ya. Dan di bawahnya tadi, paling bawah dari all-wheel, ke bawah lagi tuh ada tire pressure monitoring system. Kalau yang di kiri, dia ada speed limit, trip, dan odometer, navigation, dan begitu aja. Di sini juga ada volume ya buat audio. Di sini ada pedal shift, kiri untuk nurunin, kanan untuk naikin gigi. Di bagian sini ada tadi telepon ya, telepon buat angkat tutup telepon. Dan juga di bagian tuas-tuas di belakang setir, dia ada buat sen biasa. Dan voice command-nya dia ada di ujung, kita pencet. Call John Smith. FM station smooth selected. Agak lama ya. Menurunkan tekanan darah. Oh, ini bener. Cocok yang suka marah-marah berarti harus. Oke. Nah, di bagian bawah dia ada cruise control dari sini. Jadi cruise control sini seperti ya tipikal Porsche, tapi dia emang pakai tuas sendiri. Jadi kayak Mercy yang lawas juga. Di bagian sini ada tombol hazard. Dan di sini dia itu sekarang Porsche di Panamera ini tuh semuanya touch panel ya, kecuali knop-knop yang penting kayak tuas transmisi, electronic parking brake, dan tombol-tombol AC. Ini tombol-tombol AC-nya dia pakai tombol biasa ya. Nah, itu tadi off. Ini untuk suhunya. Di sini untuk auto climate control. Nah, itu kalau kita tekan ini kayak ada haptic feedbacknya gitu loh. Jadi nggak cuma kita sentuh, tapi kita tekan itu ada bunyi kliknya nih. Atau yang sirkulasi udara. Di sini untuk mode individual. Ini untuk mode berkendara ya, mode berkendara individual. Di sini ada sport mode. Dan di sini ada mode transmisinya mau alot atau alot banget. Terus ini empuk. Dari sini untuk traction control, kita tahan ya pastinya tuh. PSM switch off. Porsche Stability Management. Nah, ini untuk volume si head unit. Iya, berisik loh. Nah, di sini ada untuk navigation, shortcutnya dari sini. Sini untuk sambungan telepon.
app nih, app kosong, home, media biasanya musik, source ini juga tuh ada AM, digital radio, jukebox, aux, dan bluetooth. Dan di sini untuk settingan ke mobil. Di sini juga ada climate control. Nah, di sini kan ada ventilasi AC nih di bagian sini. Nih kalau misalnya gue nyalain, dan nanti kebuka tuh. Nah, cara ngatur dari ventilasi AC ini tuh nggak kita gerakin secara manual, tapi kita masuk ke ini ya, center fan. Terus kita gerakin dari sini. Tuh, nanti dia ngikutin dari si gerakan AC, gerakan tangan kita. Dari sini untuk air distribution bisa ke defogger, ventilasi depan atau ventilasi kaki. Nah, sini untuk matiin ventilasinya. Di sini juga sama untuk bagian penumpang. Tapi untuk kayak tadi ngatur temperatur itu tetap dari sini ya. Nah, di sini juga ada knob-knob fisikal. Jadi kalau misalnya nggak mau mencet touchscreen gitu, bisa tetap milih dari sini. Nah, kayak gitu dah pokoknya. Di sini juga ada menu kosong. Kita set ke car setting ya. Di sini juga ada spoiler buat buka tutup. Di sini ada mode berkendara, normal, sport, dan individual. Di sini juga ada tadi ya, untuk settingan suspensi normal, sport plus. Jadi normal, alot banget. Back lagi. Ini juga ada mengatur buat ini ya, air suspension itu bisa kita tinggiin atau kita turunin. Nah, di sini juga ada transmisinya, dia pakai transmisi 8 speed PDK, Porsche Doppelkupplung. Jadi biasa untuk ini untuk unlock di sini tombolnya, untuk drive ke sini, untuk mundur ke sini, electronic parking brake, dan untuk untuk P maksudnya kita tekan tombol. Di bagian belakang sini juga ada tempat penyimpanan yang ada emblem Panamera-nya. Cup holder 2 buah. Di sini juga ada console box yang bentuknya aneh ya. Dia si cup holdernya ini nggak ikutan naik, jadi bukannya begitu. Di sini juga ada input USB dan aux. Ini ada lampu kecil. Nah, di sini juga ada power outlet. Di sini juga ada tempat penyimpanan kecil, dan ini dilapisin oleh bludru. Kita tutup. Untuk glove boxnya juga sudah soft opening lah pastinya. Di dalam situ juga ada input SD card, ada 2 slot, dan input SIM card. Jadi kita bisa nelpon, kalau misalnya ada masukin SIM card, udah bisa nelpon dari sini, jadi nggak perlu connecting ke Bluetooth lagi. Di bagian atas ya ada sun visor dengan vanity mirror dan lampu. Spion tengah juga sudah ini ya, auto dimming, dan dia modelnya frameless. Di bagian sini ada buat tadi ya, tuh kamera 360 derajat, dan parking sensornya bisa dihidupin dari sini. Di sini juga ada untuk sunroof. Nah, itu untuk nutup plafon belakang. Nah, di sini untuk plafon yang depan. Oke. Nah, ini untuk baru sunroofnya. Ya, sudah auto juga, jadi nggak perlu ditahan lagi. Oke, kita tutup aja. Dan untuk sun visor di bagian penumpang juga sama, ada kaca dan lampu. Nah, sini juga untuk kamera kita bisa milih mau ke belakang, samping, panoramik depan, dan panoramik belakang. Panoramik depan aja ya, karena ini ada mobil gua. Hihi. Oke, menu kamera udah selesai. Di bagian belakang juga ada cup holder. Nah, untuk di belakang, kita lihat ke belakang aja yuk. Oke, sekarang kita keluar, tapi sebelum kita masuk ke belakang, sebelum lupa ya, kita buka kap mesin dulu. Oke, kita tutup. Nah, ini dia mesinnya. Nah, dia pakai mesin 3000 cc V6. Jadi
Dia bukan flat six seperti 911 atau Porsche Boxster atau Cayman. Sekarang Cayman pun dia jadi flat four ya, jadi turun ya, turun silinder jadi 4 silinder tapi dengan turbo. Tapi kalau di Panamera ini dia masih pakai mesin V6. Tenaganya untuk yang mesin ini itu 325 horsepower dan torsi 450 Nm. Tenaganya juga disalurin ke transmisi 8 speed double clutch ke 4 rodanya. Oke, sekarang kita tutup. Nih tinggi banget ya bukaannya ya. Oke, sekarang kita masuk ke belakang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, di dalam ini di bagian door handle juga warna silver. Di bagian sini ada central locking dan di sini ada memory seat. Di sini juga ada untuk power window. Di bagian samping dia juga punya defogger buat ngilangin embun di kaca samping. Di bagian sini juga ada ventilasi AC. Nah, ngomong-ngomong tentang AC, dia sudah quad zone di unit ini. Nah, kebetulan untuk unit ini terminal motor mesennya yang sudah pakai quad zone. Dan juga kalau quad zone ini dia juga nggak punya bangku tengah, jadi ini pas 4-seater only, jadi cuma buat 4 orang. Jadi tengah nggak bisa didudukin, walaupun ya bisa aja, cuma ya siap-siap aja kalau nabrak mantal ke depan. Nah, di bagian center console di sini juga sama seperti di depan, dia juga ada layar ini ya, tuh. Ini sayangnya child lock aktif, operation blocked by the driver. Jadi kita nggak bisa ngatur apa-apa. Karena ya kalau boleh jujur nih, gue tadi sekitar 15 menit terakhir ini gue juga kekunci di dalam mobil ini. Kunci di dalam Porsche Panamera. Fuck, ini nggak mau dibuka, pakai remote juga nggak mau, sebelah kiri juga nggak mau. Duh, gimana gue keluarnya ini? Tapi kapan lagi sih kunci dalam Panamera? Tuh nggak bisa diatur apa-apa, harus kita pindah ke depan lagi untuk ngilangin matiin child lock ya. Jadi ya udah nikmatin aja. Tapi yang bisa gue lihat ya di sini ada untuk pengaturan jok, bisa dari sini option, ini tombol back, dan sini tadi scroller yang sama seperti di depan. Kalau misalnya kalian nggak mau mencet touchscreen, di sini juga ada navigation, dan juga untuk fan speed dari sini ini untuk temperatur. Ini untuk temperatur, ada auto climate control juga, dan juga fan speed yang sebelah kiri dan temperatur yang sebelah kiri. Di sini juga ada untuk buka tutup plafon yang ini, dan juga di belakang ada heated seat 3 slot kiri kanan. Di sini juga untuk nutup ini ya, tray belakang. Di bagian tengah sini juga ada tempat naro dan ada USB port 2 slot. Di bagian sini juga ada armrest dengan tempat penyimpanan yang ada bludrunya di dalamnya. Jadi ini lapis bludru. Nah, ini juga ada handle warna silver di sini. Kalau kita tarik, mana sih? Oh, nih, kalau kita tarik, ini jadi pass through ke ruang bagasi. Jadi kalau misalnya kita angkut barang yang panjang kayak papan ski gitu, bisa ditaruh di belakang Panamera ini. Nah, ini kebetulan dia juga dapat rear screen entertainment. Tapi ya tadi ngontrolnya harus dari depan karena child lock-nya masih aktif. Di bagian sini juga ada vanity mirror dengan lampu LED seperti di Mercedes S-Class. Di bagian grab handle di belakang juga ada hooknya dan ada lampu baca. Ada lampu baca. Sama sebelah kiri juga ada. Dan untuk seat belt dia 3 titik. Tapi ngomong tentang seat belt, ini seat beltnya bisa kita pilih warnanya mau kayak apa. Jadi kalau nggak salah warna yang merah marun pun ada. Kita bisa milih warnanya tergantung preferensi kita. Kita mau milih apaan aja itu bisa di Porsche ini. Di sini juga tetap ada Isofix mounting buat naruh kursi bayi ya. Nah, di belakang sini juga ada cup holder 2 buah. Nah, untuk speaker di bagian pinggir speaker di depan ini itu ada ambient light warna putih dan ada emblem Bose juga. Di sini juga ada speaker lagi. Oke, sekarang waktunya kita untuk keluar.
untuk di bagasi ini adalah bagasinya kalau udah kebuka. Nah, kebetulan Porsche ini tuh sebetulnya bukan sedan ya. Jadi dia itu adalah kayak semacam liftback. Jadi pintu bagasinya juga ikutan kebuka sama kacanya. Jadi kacanya juga ikutan kebuka. Nah, di bagian bagasi ini juga sudah power back door. Di sini tempat gantungan buat gantung-gantung barang, ada lampu LED juga. Kalau kita angkat lantainya ini ada aki di belakang. Dan sini juga ada ini ya kayak semacam toolkit dan subwoofer dari Bose. Di bagian sini juga ada power outlet 12 volt. Di sini juga ada tray bagasi yang bisa dilepas pastinya. Oke, kita tutup aja. Oke, mungkin segitu dulu dari review si Porsche Panamera 4 ini. Nah, mohon maaf bila disalah kata-kata atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan share. Dan tadi ya, unitnya ada di terminal motor. Nanti untuk kontak personnya gue taruh di description di bawah. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di review selanjutnya.